Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas bagaimana caranya melatih ikan pikok bass yang masih berukuran 1 inch agar doyan pakan potong ya teman-teman. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika di daerah kalian itu sulit mendapatkan pakan seperti cacing sutra ataupun cacing beku ya teman-teman. Mengingat biasanya ikan pikok bass yang masih berukuran 3-4 cm ini itu diberikan cacing sutra pakannya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Ada beberapa keuntungan jika kalian mulai melatih ikan pikok bass untuk makan pakan potong dari usia baby ya teman-teman. Keuntungan yang pertama, kadar amonia di dalam suatu tank itu lebih terkendali dibanding ketika kita menggunakan pakan cacing sutra ya teman-teman. Dan jika kadar amonia di dalam tank itu lebih terkendali, tentu saja bakal meminimalisir terjangkitnya ikan pikok bass terkena jamur ataupun white spot. Penggunaan pakan potong lebih mengeluarkan sedikit amonia dibanding dengan cacing sutra yang bisa dilihat ataupun bisa kita atur dengan cara tidak berlebihan memberikan pakan, ataupun usahakan jangan ada pakan yang tersisa di dasar akuarium. Berbeda halnya dengan pakan cacing sutra, biasanya ketika kita menaruh cacing sutra dalam suatu tank, tentu saja ada beberapa cacing sutra yang tidak termakan ataupun kotoran si cacing sutra yang bisa menambah kadar amonia yang membahayakan si ikan ya teman-teman. Dan indikasinya terlihat dari gelembung ataupun busa-busa yang terdapat di dinding akuarium. Keuntungan selanjutnya, tentu saja ikan pikok bass akan mulai terbiasa dengan pakan potong apapun seperti udang beku, potongan lele, dan belut potong ya teman-teman. Menurut gua ini adalah salah satu yang harus dibiasakan sejak ikan pikok bass masih baby. Karena yang perlu jadi perhatian ketika ikan pikok bass mulai memasuki ukuran 10 belasan itu, biasanya tidak semua ikan pikok bass mau diberikan pakan potong. Apalagi jika kalian sebelumnya terbiasa memberikan pakan hidup seperti ikan cere ataupun anakan lele, tentu saja akan sedikit mengalami kesulitan jika ingin beranjak ke pakan potong. Selain itu, ketika ikan pikok bass sudah berukuran 10 belasan itu biasanya memerlukan waktu puasa sedikitnya agak lama, dan itu pun tidak menjamin keberhasilan bahwasanya ketika kita memasukkan pakan potong, ikan pikok bass bakal menyantapnya. Maka dari itu menurut gua penting banget buat kalian yang memprogres ikan pikok bass khususnya dari size 1 inch mulai dilatih dengan pemberian pakan potong sejak dini ya teman-teman. Karena ikan pikok bass ketika masih berukuran kecil itu sangat tidak kuat lapar. Ikan pikok bass akan mencicipi apapun yang kita masukkan ke dalam tank ya teman-teman. Dari pernyataan tersebut, maka dapat diartikan jika kita ingin melatih ikan pikok bass agar doyan pakan potong itu cukuplah mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Mungkin ada sedikit usaha ekstra yang harus kalian lakukan. Mengingat ikan pikok bass ini masih berukuran sangat kecil, maka potongan daging yang kita berikan ke dalam tank haruslah sesuai dengan kapasitas mulut ikan pikok bass yang kita progres. Di sini keuletan dan kesabaran kita diuji. Biasanya gua menggunakan gunting untuk memotong pakan yang akan diberikan ke dalam tank.
gua masih menggunakan belut potong karena gue yakin pakan belut potong ini sangatlah bisa menekan biaya pengeluaran khususnya untuk pakan ikan predator. Dan untuk caranya sendiri, di sini udah ada ikan peacock bass yang baru aja gue beli, yang berjenis Orinoco, masih berukuran 1 inch. Ada beberapa juga yang masih 2,5 cm. Dan ini adalah penampakan belut yang udah gue potong-potong, masih berukuran besar. Langsung saja kita gunting sampai ukurannya sesuai dengan mulut ikan peacock bass yang kita progres ya teman-teman. Setelah itu, ketika kita sudah beres melakukan pemotongan ataupun pengguntingan terhadap pakan belut potong yang kita akan berikan, dan langsung saja kita coba masukkan ke dalam tank. Dan bisa kalian lihat sendiri, beberapa ikan peacock bass di sini sudah mulai menyantap pakan yang kita berikan ya teman-teman. Pakan belut potong ini, sepengalaman gua itu jauh lebih tahan lama dicerna dibanding dengan cacing sutra ya teman-teman. Biasanya ketika kita memberikan pakan cacing sutra itu, dia memang lahap dimakan oleh ikan peacock bass yang masih berukuran kecil, tetapi tidak lama berselang ikan peacock bass langsung buang kotoran. Berbeda halnya dengan pakan belut potong ini, biasanya ikan peacock bass yang memakan pakan belut potong ini itu melakukan pembuangan kotoran paling lama itu 6-8 jam kemudian. Dan seperti statement di awal video gua, pakan belut potong ini bisa mengendalikan amonia. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Mungkin untuk grow rate ataupun pertumbuhan ikan peacock bass yang gua progres menggunakan pakan belut potong ini bakal gua upload di video gua selanjutnya. Kalian bisa pantengin terus channel ini. Dan sampai jumpa di video gua berikutnya.